Wabarakatuh. Hari ini kita akan membicarakan sesuatu yang sangat aneh dan konyol dalam hubungannya dengan putusan pengadilan. Putusan pengadilan sampai dengan taraf Mahkamah Agung. Jadi yang terjadi adalah putusan pengembalian gaji sejak bekerja dari awal sampai sekarang itu puluhan tahun namanya. Dan ganti rugi pencemaran nama baik. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah betul? Apa alasannya? Apakah pernah ada nggak yang mengalami gaji sejak awal bekerja harus dikembalikan? Saya pikir mungkin belum ada yang mengalami ya. Dan barangkali saya yang pertama kali mengalami bahwa gaji sejak puluhan tahun saya bekerja, sejak tahun 1971 harus saya kembalikan. Dan bukan hanya itu, tapi juga pencemaran nama baik Luber. Apakah betul Luber nama baiknya jatuh di masyarakat? Dan apa yang menyebabkan hal itu jatuh? Apakah ada buktinya? Kita lihat bahwa Luber tetap berkembang dan tetap nama baiknya jatuh, walaupun belakangan dengan adanya berita yang bisa saya buktikan memang namanya agak jatuh, tapi bukan itu yang menyebabkan kerugian yang demikian besar. Jadi di sini kerugian yang dianggap harus saya kembalikan tidak tanggung-tanggung, 140 miliar 40 miliar untuk gaji yang harus saya kembalikan sejak awal bekerja sampai gugatan ditayangkan. Dan ini sudah disahkan oleh pengadilan, sudah inkrah, dan saya sudah dipanggil untuk membayar 140 miliar. Dan bukan hanya itu, biasanya tidak pernah ada suatu yang sifatnya ban prestasi. Ini kan bukan hutang piutang, tapi ban prestasi. Kalaupun ban prestasi itu benar, itu tidak pernah ada yang diturunkan ke anak turunan. Tapi kali ini dari saya diturunkan ke anak turunan. Apa bahayanya? Bahayanya adalah bahwa ini jurisprudensi. Jadi sewaktu-waktu siapapun yang salah bisa menggunakan putusan yang sudah disahkan di saya. Kemudian kita lihat bagaimana sih kejadiannya. Jadi sebetulnya Luber dulu pernah ditangkap terdiri dari 4 kelompok pengusaha yang saling tidak mengenal, yang menyetorkan uang modal mereka, disetor bersama-sama. Tapi sejak 1982 satu persatu tergeser. Bisa dibayangkan, sudah menyetor modal tergeser pada saat Luber sudah jaya. Kemudian yang kedua juga demikian. Kalau yang ketiga caranya lain lagi. Itu dilakukan penganiayaan yang oleh pengadilan tidak diakui sebagai penganiayaan, yang dilakukan secara rame-rame terhadap pemegang saham yang pada saat itu berusia 74 tahun, wanita. Jadi 13 hari setelah bapaknya meninggal, anak dan istrinya dianiaya. Dianiaya oleh siapa? Oleh Purnomo, istrinya, anaknya. Dan mantunya ikut juga menyaksikan, mantu yang sekarang sudah cerai. Lalu kita lihat lagi bahwa akhirnya setelah satu persatu digeser, jadi saya ini yang digeser terakhir yang lain sudah digeser, baru saya digeser. Entah karena apa, apakah ingin saya bekerja dulu atau barangkali karena saya masih saudara, itu tidak tahu. Tapi di sini akhirnya PT Bluebird Taxi dikuasai oleh Purnomo dan putra-putra kakak kandung saya, termasuk Indra Priawan yang beristri Nikita Willy, yang terkenal sebagai wisatawan mancanegara yang super hebat, super mewah. Sekarang kita lihat lagi bagaimana kan PT Bluebird.
apakah sah? Apa bisa menggugat? Di sini saya bawakan buktinya. Jadi PT Bluebird tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi sebelumnya dulu terdaftar tahun 71. Tiba-tiba tengah-tengah entah dengan cara apa dihapus. Hapus itu hanya bisa atas permintaan pemegang saham. Tapi kalau saya tidak pernah memberikan persetujuan untuk dihapus. Dan ini tiba-tiba dihapus, bisa kita lihat di sini. Surat dari Kementerian Hukum dan HAM yang menyatakan PT Bluebird Taksi tidak terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah jelas sekali. Tapi kenapa kok bisa berlanjut? Mestinya kalau sudah tidak terdaftar artinya ilegal. Belakangan baru dilegalkan kembali. Kenapa dibuat ilegal? Karena ada kepentingan, yaitu merek dagang mau dicuri dan sudah dicuri. Kemudian nama dipakai, padahal nama tidak boleh dipakai dengan nama yang mirip. Ini kan PT Bluebird Taksi didirikan PT Bluebird dan menggunakan semua fasilitas PT Bluebird. Kenapa bisa dilakukan? Karena perusahaannya dibuat ilegal. Tapi kenapa? Itu langkah pertama. Kenapa kok itu bisa tetap berjalan? Itu sudah suatu yang aneh. Kemudian kita lihat dari segi gaji. Gaji itu pada saat saya pada saat awal berdirinya, saya diminta untuk membantu dengan lengkap, membantu saudara-saudara kandung saya yang pria untuk bekerja, dan mereka tidak ikut bekerja. Itu riwayat awalnya. Dan jadi akhirnya saya tidak diberi gaji dengan alasan nanti anak-anak saya akan diberikan semua gaji karena saya sekarang tanpa Bluebird kehidupan saya sudah berkecukupan. Memang saya ada beberapa pekerjaan sampingan. Jadi misalnya saya sekali-sekali ke luar negeri sebagai temporary mental health advisor WHO, terus sekali-sekali juga ke luar negeri sebagai Vice President International Council on Alcohol and Addiction di Swiss. Jadi suami juga bekerja sebagai dokter. Jadi memang betul dari sudut itu saya wajar harus mengalah. Tapi seharusnya kan tetap diberikan gaji. Kenapa dijanjikan? Lalu dan bahkan awalnya tanpa posisi. Sejak 1986 akhirnya saya sudah tidak tahan lagi, mau mundur, diberikan posisi sebagai direktur. Tapi walaupun diberikan posisi tetap tidak digaji. Tahun 2000 diberikan gaji. Saya pikir sudah terjadi perdamaian. Ternyata itulah malapetaka bagi saya yang terjadi sekarang. Apa malapetakannya? Pada tahun 2013 seluruh gaji yang pernah saya terima harus dikembalikan. Ini putusan pengadilan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Apakah itu wajar? Apakah ada gaji yang harus diterima kembali, harus dibayar kembali? Kalau saya tidak berprestasi, pecat saja dari awal. Tapi apa buktinya bahwa saya tidak berprestasi? Sekarang sistem komputerisasi di Bluebird itu dibuat oleh saya, sistem program komputer. Lalu kalau memang betul saya tidak berprestasi, pecat saja, karena ini posisi yang terlalu berbahaya. Perusahaannya bisa hancur jika saya tidak bekerja dengan baik. Tapi dari banyak hal saya buktikan saya bukan orang yang tidak berguna dan demikian rendahnya, sehingga pada tahun 2013 ada seorang sekretaris direksi yang mengatakan saya kurang berprestasi. Berdasarkan itu seluruh gaji saya harus dikembalikan. Dan bukan hanya itu, anak-anak saya harus ikut menanggung. Karena apa? Karena suami almarhum, ahli waris harus ikut menanggung. Mana ada. Jadi ini kan suatu, kalaupun itu benar, itu sah, itu bukan prestasi, bukan hutang piutang. Tidak bisa anak turunan harus membayar kembali. Berapa?
140 miliar. Jadi bisa dibayangkan betapa parahnya yang terjadi di pengadilan yang sangat konyol. Lalu kita lihat lagi kerugian nama baik. Apakah, coba kita di jalan tanya, apakah nama baik Bluebird jatuh? Apakah sekarang sudah bangkrut karena saya? Kan ternyata berkembang. Cuma saham saya sudah diambil. Jadi itu yang saya gugat juga di kepolisian yang sampai sekarang belum selesai. Lalu salah satu alasan lagi adalah bahwa Bluebird tidak diberi rekening oleh bank, nomor rekeningnya itu tidak ada. Kenapa? Tidak terdaftar kok. Lalu kenapa kok saya yang salah? Yang salah kan Bluebird, bukan saya. Kok saya harus membayar 100 miliar? Dari mana? Apakah ada bukti? Kan seharusnya ada bukti. Mencemarkan nama baik, bank juga memberikan bukti. Karena pencemaran nama baik, maka tidak diberikan nomor akun. Jadi di sini saya anggap sudah keterlaluan anehnya. Karir pribadi sudah saya korbankan demi untuk saudara-saudara, karena mereka pada saat itu masih melanjutkan sekolah, sedangkan saya sudah lulus. Karena saya proses sekolahnya lebih cepat daripada mereka. Saya proses di SMA saja saya juga loncat sehingga lebih cepat selesai. Jadi di sini yang terjadi ada air susu dibalas dengan air tuba. Tadi sudah saya persoalkan putusan pengadilan, juga nama baik, lalu nomor rekening tadi sudah. Sekarang kita kembali teguran eksekusi. Ini saya juga bawa buktinya, karena ini juga semuanya aneh. Siapa bisa percaya sih kalau saya tidak memberikan bukti? Jadi ini eksekusi. Surat panggilan teguran, ya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sini ditulis telah memanggil dengan resmi kepada ahli waris dari almarhum Dudung Abdul Latif itu suami, yaitu anak saya dua-duanya dipanggil. Kok lucu? Apakah pernah terjadi? Apakah di kemudian hari nanti siapa yang dihukum mati, anak turunannya bisa ikut dihukum mati? Karena di sini juga ini jurisprudens, ini apa ya? Putusan Mahkamah Agung boleh dipakai oleh orang lain. Misalnya saya mau mengambil harta orang lain, saya beritahukan, saya kemudian kebetulan perusahaan saya, direkturnya kita persoalkan saja sampai semua harta harus dikembalikan. Kan itu juga terlalu aneh gitu. Tapi inilah yang terjadi. Lalu kita lihat lagi apa yang terjadi. Di sini ada teguran agar dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal teguran, putusan pengadilan negeri harus dilunasi, harus dibayar. Berapa? 140 miliar. Sekarang saya pertanyakan, apa alasannya? Apakah ada suatu bukti? Semua sudah mereka melakukan kesalahan, saya juga yang kena. Contohnya tadi saya kemukakan bahwa Bluebird taksi tidak terdaftar di Kemenkumham. Itu saya lagi yang salah. Sekarang siapa yang sebetulnya salah? Kenapa kok saya harus membayar? Jadi sebetulnya saya anggap terlalu konyol. Pengadilannya super konyol, bukan konyol lagi. Tapi sekarang kita lanjutkan lagi. Harta saya pada saat itu sudah dialihkan secara diam-diam. Kenapa diam-diam? Karena dibuat di akte notaris tanpa kehadiran saya. Kok bisa saham dilepas tanpa kehadiran saya? Inilah terjadi. Tapi apa yang terjadi dalam gugatan? Saya waktu itu minta mundur sebagai pengurus salah satu PT, bukan di Bluebird Taksi. Akhirnya dikatakan mundur sebagai pengurus di CV juga berarti mundur di Bluebird Taksi. Apa hubungannya? Kok bisa dinyatakan mundur? Ini putusan pengadilan negeri. Jadi
sebetulnya semuanya dibuat terlalu aneh. Sekarang karena keanehan yang berlebih dan karena sudah mencapai sampai anak turunan saya nantinya akan mungkin akan hidup sangat melarat dan akan sampai meninggal karena harus membayar ini. Ya, ini konsekuensinya. Karena itu saya tetap berjuang membebaskan putra-putri saya dari penjajahan Uber dan juga dari penjajahan pengadilan. Kenapa pengadilan kok mau membuat putusan berdasarkan keinginan Uber? Ada apa? Lalu yang paling menyakitkan adalah ahli waris ini. Ahli waris dengan kerugian akibat ban prestasi, akhirnya saya harus membayar yang hasil karangan Uber dan pengadilan. Ada apa? Sekarang terserah pengadilan mau menyerang saya siap, karena saya tidak bisa lagi untuk terlalu mengalah karena ini keterlaluan. Jadi saya bayangkan daripada seluruh anak turunan saya harus meninggal dengan kesengsaraan, saya siap. Mereka mau penjarakan mau apa, saya siap. Tidak ada jalan lain bagi saya. Sekarang kita bayangkan upaya penculikan dulu, penangkapan saya oleh Purnomo sudah betul-betul merupakan penekanan batin bagi saya. Tapi itu khusus ke saya. Tapi sekarang ke anak-anak saya, keturunan saya, bagaimana mungkin saya diam? Sekarang kita lihat korban yang berjatuhan. Jadi di sini para pendiri sudah satu persatu tergeser. Pendiri pertama tergeser pada tahun 1983, kemudian pendiri kedua pada tahun 1991, kemudian berikutnya dianiaya sampai sekarang tidak berani muncul, tapi pernah mencoba muncul dengan bantuan pengacara yang menggugat sebesar 11 triliun atas saham dan penganiayaan yang terjadi, tapi tetap tidak menang. Lalu sekarang yang bahayanya lagi bahwa sekarang zamannya PHK. Jadi apa yang terjadi putusan ini dapat dipakai oleh pengusaha-pengusaha yang mau mem-PHK karyawan-karyawannya. Sekarang ini sudah sesuatu yang akhirnya membuat penderitaan bukan hanya bagi saya, tapi penderitaan bagi banyak masyarakat dan hubungannya dengan PHK, dan hubungannya lagi dengan penggusuran. Kita tahu penggusuran sekarang sudah populer lah, sebentar kita digusur ya, karena hukumnya sudah tidak terkendali, keadilan sudah tidak ada. Jadi sebagai terakhir yang saya harapkan adalah keadilan betul-betul ditegakkan kembali. Keadilan itu nomor satu, dan tidak membuat perkecualian terhadap perkara saya yang sifatnya ban prestasi, yang itu pun terlalu aneh tanpa bukti yang harus ditanggung dan dibebankan pada turunan saya. Sekarang secara keseluruhan keadilan harus ditegakkan, terutama keadilan terhadap masyarakat yang tidak berdaya, yang sudah mulai berada di bawah ambang toleransi kekuatan jiwa manusia. Mereka sudah tertekan. Jadi tidak ada jalan lain sebetulnya, demi masyarakat harus ada suatu gerakan. Ini terakhir, semoga presiden yang baru memperhatikan bahwa masyarakat sudah terlalu tertekan. Masyarakat level saya tertekan juga, tapi mungkin tidak setertekan dari masyarakat kecil yang akhirnya sulit makan. Demikian penjelasan saya, dan silahkan bertanya. Bu, berarti 140 M itu dibagi menjadi 2 gugatan, Bu, ya? Dalam satu gugatan. Jadi satu gugatan itu terdiri dari pengembalian seluruh gaji yang pernah saya terima sejak saya bekerja.
gaji, honor, THR semuanya. Kedua, karena pencemaran nama baik. Apanya yang dicemarkan? Coba kita tanya ke masyarakat, dan masyarakat loh yang dipersoalkan. Tanya ke masyarakat, tanya saja di airport, apakah betul itu yang terjadi? Terkait dengan prestasi gimana, Bu? Prestasi itu jadi kalau sekarang saya dikatakan membuat kerugian, itu prestasi. Kalau misalnya, oh saya berhutang, nah itu memang boleh untuk turunannya harus ikut membayar. Tapi kalau prestasi tidak pernah terjadi bahwa harus dibayar. Apalagi ini tidak bisa dibuktikan. Buktinya juga ngaco. Semua bukti itu ngaco. Contoh saya berikan ya. Ada deposito yang deposito saya pribadi, atas nama saya pribadi, saya cairkan. Yang terjadi perbuatan melawan hukum. Apanya? Terus ini PT Propertasi tidak terdaftar di Kemenkumham. Siapa yang salah? Kemudian PT Propertasi tidak berhasil mendapatkan nomor akun bank. Siapa yang salah? Orang sengaja tidak dibuat tidak terdaftar. Kok siapa yang melakukan? Kok saya lagi yang salah? Jadi siapapun yang salah, mereka yang salah, jadi dibebankan pada saya. Dan sebetulnya ini jauh lebih banyak yang akan saya utarakan lain kali, karena saya tunggu kalau nanti masih ada waktu maka akan saya utarakan. Kalau tidak, kita mulai dengan tanya jawab. Bu, di tahun 2000 itu kan ada percobaan penculikan, Bu. Ya. Sampai saat ini apakah masih ada itu untuk teror ke anak-anak sama ke ibu juga, apakah masih ada sampai saat ini, Bu? Yang saya merasa masih beruntung bahwa anak saya waktu itu sekolah di luar negeri, akhirnya mereka juga tidak terkena. Saya sendiri yang terkena. Tapi akhirnya juga tidak berhasil. Dan kenapa saya tahu adanya penculikan? Karena para penculik ada yang mundur karena tidak mau melakukan pembunuhan. Mereka mengatakan ini pasti pembunuhan. Dibuat penculik 14 orang, kemudian harus dioper ke penculik level berikutnya 4 orang. Sekarang penculik 4 orang itu profesional. Kira-kira apa? Dan karena mereka setelah 1 tahun tidak berhasil, akhirnya tidak diberikan sesuai dengan perjanjiannya. Karena mereka kesel, kenapa perjanjiannya berbeda, hasilnya berbeda, maka mereka membuat pernyataan resmi di pengadilan dan pernyataan resmi di notaris. Jadi kalau saya mengatakan penculikan itu sah-sah saja karena ada bukti-buktinya, ada bukti legal. Sampai saat ini masih ada teror nggak sih, Bu? Kalau saat ini sementara ini tidak ada. Tapi teror yang sekarang dijalankan ada teror teror terhadap uang. Jadi sebelumnya kan juga dicoba, polisi juga ikut campur, polisi gampang dibohongi. Mereka membohongi polisi, entah apa yang dikatakan, tapi polisi membuat surat penangkapan. Surat penangkapan itu dengan alasan perbuatan tidak menyenangkan. Sekarang kita tanya ke pengacara, apakah boleh cara itu? Kemudian apa yang terjadi? Harus membawa saya dibawa ke kepolisian dan diselesaikan sampai proses penyidikan selesai. Itu apa? Hanya ada 2, saya teroris atau saya pemasok narkoba. Tapi ini suratnya saya juga ada, saya simpan suratnya. Jadi mungkin setelah itu polisi tidak mau banyak ikut campur, barangkali juga malu juga dibohongin oleh Uber. Atas putusan itu tadi, atas putusan pengadilan itu kan bisa dibilang agak menyimpang ya, Bu. Apakah Ibu akan mengajukan banding atau? Saya anggap ini terlalu menyimpang. Jadi pertama, kalau saya ajukan, saya anggap mereka mendapat. Kita lihat dalam beberapa fakta pengadilan itu sama double-nya lah. Jadi double seperti yang terjadi pada Peggy, juga lihat sekian lama baru selesai. Kenapa? Kalau sudah tahu Peggy tidak terlibat, kenapa tidak cepat-cepat sih diselesaikan? Ini kan masuk penjara. Kenapa sekian banyak orang masuk penjara? Sekarang kalau sudah mestinya kan cepat-cepat selesaikan.
sekarang pun cepat-cepat selesaikan karena ada dipenjarakan seumur hidup. Tapi dari Ibu sendiri ada keinginan untuk mengadukan putusan ini ke Komisi Yudisial atau gitu? Saya pernah ke Komisi Yudisial. Komisi Yudisial juga sangat mengecewakan bagi saya. Kita nanti akan terbentur pada macam-macam jebakan. Dan akhirnya kita dikalahkan karena jebakan itu. Sekarang di sebelah sini. Lalu langkah Ibu selanjutnya apa? Pertama, supaya diketahui oleh masyarakat umum. Yang saya harapkan pencegahan selanjutnya terhadap keadilan itu harus dicegah dulu. Karena kalau saya sendiri yang maju, percuma juga. Jadi biar sama-sama lah. Masyarakat juga sekalian dilindungi dari hal-hal yang terlalu aneh. Karena sekarang dengan sangat mudah kita mau seperti yang suka terjadi, kita mau ambil rumah orang, kita masukkan aja ke penjara. Atau kita bikin dia dengan segala alasan untuk digugat mungkin untuk alasan lain dan akhirnya dia tidak berkutik. Sekarang berarti kan tadi yang seperti Ibu bilang, Nikita Willy dan suaminya sebagai wisatawan jalan-jalan ke luar negeri. Iya. Bisa dibilang itu kan Indra kan termasuk salah satu anak dari pemilik klub tersebut, jadi bisa dibilang uang jalan-jalannya ke luar negeri terus-terus ini termasuk salah satu dari hak ibu yang sekarang ini perjuangkan. Sekarang kita bayangkan ya, dana triliunan. Coba lihat dari Forbes itu tahun 2014. Itu majalah yang sangat dipercaya. Itu kenaikan hartanya bisa 3,3 kali. Sampai akhirnya dia tiba-tiba menjadi nomor 25 terkaya di Indonesia. Itu sama dengan 48% dari Lipo. Bisa dibayangkan kira-kira ada apa. Terus ada lagi majalah Straits Times. Itu mempersoalkan masalah uang dari Indonesia yang mengalir. Terus ada lagi koran di Indonesia lebih mempertegas lagi, perusahaan transport terbesar kira-kira siapa dan kira-kira apa yang terjadi, apakah diambil dari hasil ceritanya atau diambil dari Bluebird, apa diambil dari harta saya. Kita harus bayangkan bahwa dia kan Indra Priawan kan belum bekerja. Apakah bisa hanya dari harta Nikita Willy bisa begitu super mewah? Karena itu dianggap termewah kan dulu. Bu, ini kan untuk ganti ruginya sangat pantas.